Kisah yang akan Anda dengar ini sangat luar biasa. Silakan subscribe ke channel ini jika Anda menyukai ceritanya dan berikan komentar dari mana Anda menonton video ini. Terima kasih telah menonton. Jeritan itu membelah keheningan koridor seperti pisau. Elara Lestari menjatuhkan kain pelnya. Jantungnya berdebar kencang. Itu suara tangisan anak kecil. Suara itu datang dari kamar Bima. Lalu ia mendengar suara lain berat dan marah, berhenti jadi anak cengeng. Ia berlari, kakinya yang telanjang nyaris tak bersuara di lantai marmer yang dingin. Ia membuka pintu tanpa mengetuk. Pemandangan di depannya membuat napasnya tercekat. Sonya Puspita sedang mencengkeram lengan Bima. Jari-jarinya menancap di kulit tipis anak berusia 5 tahun itu seperti cakar. Bima berusaha melepaskan diri. Wajah kecilnya memerah karena menangis. Dasar anak manja, geram Sonya. Lalu ia mengangkat tangannya yang bebas. Gerakannya cepat, kasar. Cubitan itu membuat Bima menjerit kesakitan. Bekasnya langsung memerah. Lepaskan anak itu sekarang. Suara Elara terdengar lebih tegas dari yang ia rasakan. Sonya berbalik seperti ular yang siap menerkam. Kamu tidak punya hak memerintah di sini. Keluar dari kamar ini. Saya tidak akan keluar. Lepaskan dia. Waktu seakan berhenti. Elara melintasi ruangan dalam 2 langkah dan menarik Bima ke belakangnya. Ia menjadikan tubuhnya tameng antara anak itu dan wanita tersebut. Bima memeluk kakinya. Seluruh tubuhnya gemetar seperti daun tertiup angin. Sonya mengambil tasnya, matanya menyiratkan kebencian. Kamu akan menyesali ini. Saat ayahnya pulang, dia akan memecatmu. Silakan saja. Tapi kamu tidak akan menyentuhnya lagi. Pintu dibanting begitu keras hingga bingkai foto di dinding bergetar. Keheningan yang menyusul terasa berat, menyesakkan. Elara menarik napas dalam-dalam, mencium aroma ketakutan di ruangan itu, dan menunduk. Bima masih memeluknya. Wajah kecilnya basah oleh air mata. Matanya yang besar penuh dengan kengerian. Hei, dia sudah pergi ya? Kiwasi berlutut perlahan. Ia melihat bekas jari Sonya di lengan kecil Bima, merah dan bengkak. Ketika ia menyingsingkan lengan kemeja anak itu, perutnya mual. Luka memar berwarna ungu beberapa sudah lama, menguning di tepinya. Ada banyak bekas di seluruh lengannya. Ini bukan yang pertama kali. Gelombang amarah yang panas naik di dadanya, tapi Elara menarik napas dalam-dalam. Ia harus tetap tenang. Demi Bima. Bima, apa Tante Sonya sering melakukan ini? Anak itu mengangguk. Gerakannya kecil, penuh rasa malu. Kenapa kamu tidak bilang? Suaranya begitu pelan hingga Elara nyaris tidak bisa mendengarnya. Dia bilang, aku tidak boleh cerita. Kenapa tidak boleh? Karena nanti ibu akan pergi selamanya. Dada Elara sesak seolah ditusuk pisau. Wanita itu telah mengancam seorang anak berusia 5 tahun, menggunakan ketakutan terdalamnya sebagai senjata. Bima, itu bohong. Ibumu tidak akan pergi, tapi sekarang sudah cukup ya. Kamu tidak perlu takut lagi padanya. Dengan tangan gemetar ia mengambil ponselnya, mulai memotret setiap bekas luka, setiap memar. Cahaya blitz menerangi kulit yang terluka. Apa ini akan sakit? Terciundis, tidak kena sayang. Saya cuma perlu menyimpan ini sebagai bukti. Setelah selesai, ia menelepon Baskara Wibowo, majikannya. Panggilan ditolak. Ia menelepon lagi, ditolak lagi. Lalu ia mengirim pesan, jari-jarinya mengetik cepat di layar. Pak Baskara ini mendesak mengenai Bima. Tolong segera pulang. Pesannya terbaca. 1 detik, 2, 3, tidak ada jawaban. Hatinya mencelos. Bagaimana jika Baskara tidak percaya? Bagaimana jika ia mengira Elara mengarang cerita? Lalu dengan jari-jari dingin karena gugup, ia mengirim foto-foto itu. 1 persatu, setiap bekas luka, setiap bukti. 3 detik kemudian ponselnya berdering. Suara Baskara terdengar putus asa. Serak. Apa yang terjadi pada anak saya? Baskara Wibowo, 33 tahun, telah membangun salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Jakarta dari nol. Tapi semua itu tidak ada artinya jika menyangkut putranya. Ia sedang rapat dengan investor dari Jepang, mempresentasikan proyek terpenting dalam karirnya ketika ia melihat foto-foto itu di ponselnya. Semuanya lenyap. Ruang rapat, proyek jutaan dolar yang dipertaruhkan, para pria berjas yang menunggu jawabannya. Yang ada hanyalah bekas-bekas luka di kulit putranya. Ia keluar dari ruangan tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf, tanpa menoleh ke belakang. Masuk ke mobil dan menginjak pedal gas dalam-dalam.
Ia menerobos dua lampu kuning. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Bagaimana bisa ia tidak melihatnya? Bima sering menangis di malam hari, mengompol lagi setelah setahun berhenti. Meringkuk ketakutan setiap kali Sonya mendekat. Baskara mengira itu adalah trauma perceraian. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang yang menyakiti putranya. Dan lebih buruk lagi, orang yang ia percaya untuk merawatnya. Orang yang dipilih oleh Prita. Mantan istrinya begitu bersikeras untuk memilih pengasuh anak. Ia menggunakan itu dalam negosiasi hak asuh. Sebagai kartu andalan, Baskara pikir itu masuk akal. Ia pikir Prita hanya ingin memastikan putra mereka dirawat dengan baik. Sekarang ia sadar betapa bodohnya dirinya, betapa butanya ia. Ia menelepon Elara, suaranya lebih serak dari yang ia inginkan. "Saya sedang dalam perjalanan." "Di mana Sonya?" "Sudah pergi. Bima bersama saya. Dia ketakutan, tapi dia baik-baik saja." "Terima kasih," suaranya tercekat. "Terima kasih karena sudah menyadarinya." 20 menit kemudian ia masuk melalui pintu seperti badai. Elara Lestari, 26 tahun, tumbuh di pinggiran Bekasi. Ia tahu betul aroma kekerasan. Ayahnya memukuli ibunya, sampai ibunya punya keberanian untuk pergi saat Elara berusia 14 tahun. Setelah itu ialah yang menjadi tulang punggung keluarga. Bekerja sejak dini untuk menafkahi ibu dan adik perempuannya. Ia belajar sejak dini untuk membaca orang, untuk melihat tanda-tanda yang diabaikan orang lain. Di hari pertama bekerja di rumah mewah keluarga Wibowo, ia menyadari ada yang aneh dengan Bima. Cara anak itu meringkuk saat Sonya mendekat. Caranya menjadi terlalu pendiam, dengan keheningan berat seseorang yang menyimpan rahasia yang menyakitkan. Elara pernah melihat tanda-tanda itu sebelumnya, di cermin saat ia masih kecil, tapi sulit untuk yakin tanpa bukti. Dan ia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Ibunya, Ibu Ratmi, sedang menjalani pengobatan diabetes. Obat-obatannya mahal. Adiknya Laras duduk di kelas 3 SMA, bermimpi masuk universitas. Baskara Wibowo membayarnya 3 kali lipat lebih banyak dari majikan lain. Itu adalah pekerjaan yang tidak bisa ia lepaskan. Tapi ketika ia membuka pintu itu dan melihat Sonya menyakiti Bima, tidak ada keraguan lagi. Pekerjaan tidak penting, tidak ada yang penting. Anak itu butuh bantuan, dan ia tidak akan menjadi seperti tetangga yang menutup gorden dan pura-pura tidak melihat. Tidak akan pernah lagi. Bima berada di lantai kamar, masih memeluknya seolah-olah ia akan tenggelam jika melepaskannya. "Hei, lihat saya." Elara mengelus rambutnya dengan lembut. "Dia sudah pergi ya?" Bima menatapnya dengan mata coklatnya yang besar, basah oleh air mata. "Dia akan bilang ke ayah kalau aku nakal." "Kamu tidak nakal. Dia yang salah. Tapi dia bilang kalau aku cerita ibu akan pergi selamanya. Itu bohong, sayang. Ibumu tidak akan pergi. Dia berbohong supaya kamu diam. Tapi sekarang saya ada di sini, oke? Tidak ada lagi yang akan menyakitimu." Bima ragu-ragu. Jari-jarinya meremas blus Elara. "Apa Mbak akan pergi?" Meskipun ayah menyuruh Mbak pergi, sesuatu mengganjal di tenggorokan Elara. "Meskipun ayahmu memecat saya tidak menyesal. Karena sekarang kamu aman. Dan itulah yang terpenting." Bima memeluknya erat dan Elara merasakan tubuh kecilnya gemetar. Ia memejamkan mata, memikirkan ibunya yang menunggu obat, memikirkan Laras yang ingin kuliah. Jika ia kehilangan pekerjaan ini, ia tidak akan menemukan pekerjaan lain yang sebaik ini. Tapi ia menatap bekas luka di lengan kecil Bima dan tahu ia telah membuat pilihan yang tepat. Beberapa hal lebih penting dari uang. Beberapa hal tidak bisa kau pura-pura tidak lihat. Ketika Baskara masuk, suara langkahnya menggema di seluruh rumah. "Bima, di mana anakku?" Elara muncul di puncak tangga menggendong Bima. Anak itu menyembunyikan wajahnya di leher Elara. Baskara menaiki tangga dua-dua. "Bima, anakku." Anak itu menatap ayahnya dengan mata merah, dan kemudian sesuatu yang menghancurkan hati Baskara terjadi. Bima ragu-ragu. Rasanya seperti tikaman di jantung. Putranya takut padanya. "Nak, ayo sama ayah." Bima menatap Elara, ia mengangguk memberinya semangat. Baru setelah itu Bima pindah ke gendongan ayahnya. Baskara memeluknya seolah sedang memegang hal paling berharga di dunia, karena memang begitu. "Semuanya baik-baik saja sekarang. Ayah ada di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi selamanya." Bima mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena lega.
Di kamar Bima, Baskara duduk di tempat tidur dengan putranya di pangkuan. Elara berdiri di ambang pintu, siap pergi jika diperlukan. "Tolong jangan pergi," pinta Baskara. Suaranya pecah. Ia pun masuk. "Bima, ayah perlu lihat mana yang sakit, boleh?" Anak itu mengangguk, gerakannya lambat, malu-malu. "Tunjukkan pada ayah." Bima menyingsingkan lengan bajunya. Bekas jari Sonya ada di sana, merah seperti luka bakar. "Ada lagi?" Anggukan lain. Baskara menyingsingkan lengan baju yang lain. Lebih banyak memar, beberapa ungu. Yang lain kekuningan. Isme mengangkat kemejanya. Ada bekas di tulang rusuknya, kecil, bulat, cubitan. Baskara memejamkan mata erat-erat, mencoba tidak menangis di depan putranya. Satu air mata tetap lolos gitu. "Sejak kapan, nak?" "Sejak Tante Sonya datang." "Berapa lama?" "3 bulan." "3 bulan." Putranya menderita selama 90 hari dalam diam, sendirian, ketakutan. "Kenapa kamu tidak bilang sama ayah?" Suara Bima keluar begitu pelan. Dia bilang tidak boleh. "Karena nanti ibu akan pergi selamanya." Baskara memejamkan matanya, tenggorokannya tercekat. "Bima, kamu bisa cerita apa saja sama ayah. Selalu. Dan ayah akan melindungimu. Oke? Oke. Dan satu hal lagi, Tante Sonya tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan pernah. Ayah janji." Bima menghambur ke pelukan ayahnya dan menangis dengan cara yang memilukan hati semua orang di ruangan itu. Setelah beberapa menit, Bima tenang. Ia kelelahan. Baskara membaringkannya di tempat tidur, menarik selimut. "Ayah akan tetap di sini?" "Iya, ayah tidak akan pergi dari sini." Bima memejamkan mata. Ia tertidur dengan tangan ayahnya yang menggenggam tangannya. Baskara duduk di tepi tempat tidur, memandangi putranya yang tertidur. Kemudian ia bangkit perlahan dan menghampiri Elara. "Kamu menyelamatkan anak saya. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan." "Tidak. Kamu bisa saja pura-pura tidak melihat. Banyak orang melakukannya. Tapi kamu tidak." Elara tidak tahu harus berkata apa. Baskara melanjutkan. "Sonya, kemana dia pergi?" "Saya tidak tahu." Dia mengambil tasnya dan pergi. Mereka pergi ke ruang keluarga. Baskara menjatuhkan diri ke sofa, menutupi wajah dengan tangannya. "Saya tidak melihatnya." "Bagaimana mungkin saya tidak melihatnya?" "Bapaknya. Bapak tidak mungkin tahu." Dia menyembunyikannya, dan dia mengancam Bima agar tidak cerita. "Tapi saya ayahnya. Seharusnya saya sadar." Elara maju selangkah, suaranya tegas, "Pak Baskara, orang-orang seperti itu membuat anak ketakutan. Mereka tahu persis cara memanipulasi. Ini bukan salah Bapak." Ia mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. "Saya harus menelepon Prita, dia harus tahu." Ia menekan nomor. Masuk ke kotak suara. "Prita, telepon aku, sekarang ini tentang Bima." Ia menutup telepon dan menatap Elara. Matanya merah. "Terima kasih, sungguh. Kamu menyelamatkan anak saya. Saya tidak akan pernah melupakan ini." Ia mengangguk, tenggorokannya sendiri terasa sesak. Baskara kembali ke kamar Bima, duduk di kursi di samping tempat tidur. Ia di sana sepanjang malam, menjaga putranya tidur, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti anak itu lagi. Tidak akan pernah lagi. 1 jam kemudian, deru mesin mobil memecah kesunyian. Itu adalah BMW perak milik Prita. Ia turun dari mobil dengan sepatu hak tinggi dan kacamata hitam, wajahnya masam, kesal karena diganggu. Baskara membuka pintu sebelum Prita menekan bel. "Ini tidak bisa menunggu, aku punya janji." "Masuk!" Nada suaranya sedingin es. Prita merasakan sesuatu dalam suara itu dan masuk. Baskara membawanya ke ruang keluarga, menutup pintu. "Duduk. Ada apa ini?" Ia mengambil ponselnya dan meletakkannya di atas meja dengan foto-foto yang terbuka. Masing-masing lebih brutal dari yang lain. "Jelaskan ini." Prita mengambil ponsel itu. Untuk sesaat wajahnya pucat, tapi ia cepat menguasai diri. Mengangkat dagu. Anak-anak jatuh, terluka. Itu normal. Normal? Suara Baskara meninggi. "Lihat baik-baik. Itu bekas jari, bekas cubitan, bekas kekerasan. Siapa yang mengambil foto-foto ini?" Pintu terbuka. Elara masuk. "Saya." Prita memandangnya dari atas ke bawah. Penghinaan terlihat jelas di wajahnya. "Oh, tentu saja. Si pembantu." "Hati-hati dengan ucapanmu," Baskara memperingatkan, berdiri di samping Elara. Prita melempar ponsel itu kembali ke meja dengan kasar.
Kamu membayarnya untuk menjebakku, kan? Untuk merebut hak asuh dariku. Aku tidak membayar siapapun. Dia melihat Sonya menyakiti anak kita. Si pembantu yang melihat kebetulan sekali. Baskara berdiri, suaranya lebih keras. Aku melihat bekas lukanya. Aku bicara dengan Bima. Dia menceritakan semuanya. Menceritakan apa? Faricu bahwa Sonya memukulinya selama 3 bulan, bahwa Sonya mengancamnya, bahwa dia sangat ketakutan sampai mengompol lagi. Prita terdiam sejenak. Sonya tidak akan melakukan itu. Kamu yakin? Atau kamu tahu tapi tidak peduli? Tentu saja aku tidak tahu. Tapi kamu yang memilihnya. Kamu bersikeras. Kamu berjuang untuk hak asuh bersama. Hanya agar bisa memilih siapa yang merawatnya di rumahku. Dia keluarga. Aku percaya padanya. Kamu percaya pada wanita yang memukuli anak-anak? Dia tidak memukul. Dia tegas, punya tangan besi. Baskara berhenti. Darahnya seakan membeku. Tegas, kamu tahu dia agresif. Prita menyadari kesalahannya. Bukan itu maksudku. Itu persis maksudmu. Elara maju selangkah, suaranya tenang tapi tegas. Saya melihatnya, Bu. Saya melihatnya mencengkeram Bima dengan kasar. Jari-jarinya menancap di lengannya. Saya melihatnya mencubit. Saya mendengarnya berteriak bahwa Bima manja. Prita tertawa sinis, pahit. Dan kamu punya bukti? Saya punya foto-foto ini, kesaksian Bima. Dan saya yakin Sonya punya riwayat. Keheningan di ruangan itu menjadi berat. Prita, Baskara mendekat. Dia punya riwayat, kan? Heningkas Prita. Dia pernah dipecat dari 2 pekerjaan karena terlalu keras. Dan kamu membiarkannya merawat anak kita. Prita berdiri. Tasnya tergenggam erat di dada. Aku tidak tahu sih akan jadi seperti ini. Kenapa akan berbeda? Vias Commander Wiskusas, karena dia perlu belajar. Dia tidak bisa menjadi anak laki-laki yang sensitif dan cengeng. Teriakan itu keluar sebelum Baskara bisa menahan diri. Dia baru 5 tahun, Prita. Kayak mundur selangkah, kaget. Baskara menarik napas dalam-dalam, tangannya terkepal mencoba mengendalikan amarah. Kamu menempatkan wanita kejam untuk merawat anak kita. Karena kamu pikir dia lemah. Kau bilang seperti itu. Dan tahu tidak, aku punya saksi. Aku punya foto. Aku punya kesaksian Bima. Dan aku punya pengakuanmu bahwa kamu tahu Sonya agresif. Tangan Prita gemetar memegang tasnya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengajukan permohonan hak asuh penuh. Dan aku akan menuntut Sonya secara pidana. Kamu tidak bisa. Sudah aku lakukan. Prita menatap Elara dengan kebencian murni. Kamu akan menyesal. Saya sudah pernah mendengar ancaman yang lebih buruk, jawab Elara tanpa mengalihkan pandangan. Prita berjalan ke pintu. Berhenti. Kamu akan menyesal. Baskara, aku sudah menyesal. Menyesal pernah menikah denganmu. Pintu dibanting begitu keras hingga bingkai foto di dinding bergetar. Baskara menjatuhkan diri ke sofa. Seluruh tubuhnya terasa berat. Aku gagal melindunginya. Elara duduk di sebelahnya menjaga jarak dengan sopan. Bapak tidak tahu. Dia menipu semua orang. Tapi kamu menyadarinya. Karena saya pernah mengalaminya. Baskara menatapnya. Jika aku melanjutkan proses ini, dia akan mengejarmu. Dan aku tidak yakin kamu bisa membela diri sendirian. Saya tahu saya tidak bisa. Kamu tidak akan sendirian. Aku akan melindungimu. Aku janji. Elara mengangguk, tidak percaya pada suaranya sendiri. Baskara mengulurkan tangannya. Terima kasih atas keberanianmu. Ia menyambutnya. Tangan itu kuat, kokoh dan hangat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak tahu apakah akan kehilangan pekerjaan lainnya. Tapi ia tahu satu hal. Ia telah melakukan hal yang benar. Anak itu sekarang aman. Itulah yang terpenting. Keesokan harinya, Baskara bangun pagi. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Bima yang berlinang air mata. Bekas luka ungu di lengan kecilnya. Ia menelepon pengacaranya bahkan sebelum minum kopi. Pak Wijaya, saya butuh bertemu. Hari ini, mendesak. Jam berapa Anda bisa? Saya 7 malam. Si kan ada di kantor. Baskara menutup telepon dan mencari Elara. Ia ada di dapur membuat kopi. Gerakannya otomatis seperti orang yang kurang tidur. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Baskara. Ia duduk di meja, jari-jarinya mengetuk-ngetuk kayu dengan gugup. Apa kamu bersedia bersaksi? Di sidang hak asuh? Perut Elara terasa mules.
Ia berhenti mengaduk gula di kopinya. Bersaksi bagaimana? Menceritakan apa yang kamu lihat kepada hakim di pengadilan. Ia memegang cangkirnya lebih erat. Pak Baskara, saya butuh pekerjaan ini. Ibu saya dan adik saya, aku tahu, tapi aku butuh bantuanmu. Dan aku akan melindungimu. Aku janji kamu tidak akan kehilangan apapun. Elara menggigit bibirnya. Memikirkan ibunya yang menunggu obat-obatan mahal. Memikirkan Laras yang bermimpi kuliah. Jika ia kehilangan pekerjaan ini, ia tidak akan menemukan yang lain sebaik ini dengan cepat. Tapi ia juga memikirkan wajah kecil Bima. Waktu saya berumur 8 tahun, ayah saya sering memukuli ibu saya. Suaranya keluar dengan pelan. Saya melihat semuanya, mendengar jeritan suara-suara gaduh. Suatu kali tetangga melihat dari jendela. Mata kami bertemu dan dia hanya menutup Gordon. Ibu saya butuh bertahun-tahun untuk bisa keluar dari rumah itu. Baskara terdiam. Saya selalu berpikir, kenapa tidak ada yang menolong? Kenapa semua orang pura-pura tidak melihat? Saya menatap Baskara. Saya tidak akan menjadi orang yang menutup Gordon itu. Jadi kamu setuju? Saya setuju. Tapi Bapak harus mengerti bahwa saya bisa kehilangan segalanya. Kamu tidak akan kehilangan apapun. Aku jamin. Ia menulis sebuah alamat di secarik kertas. Jam 7 malam. Kantor pengacara saya. Pulanglah, ganti baju dan temui saya di sana. Dalam perjalanan pulang, Elara bertanya-tanya apakah ia telah memasuki perang yang tidak bisa ia menangkan. Tangannya berkeringat di pegangan bus. Ketika sampai di rumah, ibunya ada di dapur. Ibu Ratmi berusia 58 tahun. Rambutnya yang beruban diikat sanggul, tangannya kapalan karena kerja keras, tapi matanya masih berbinar. Ada apa, nak? Wajahmu seperti orang tidak tidur. Elara menceritakan semuanya. Setiap detail, setiap kata. Ibu Ratmi mendengarkan dalam diam, wajahnya semakin serius. Ketika Elara selesai, ibunya memeluknya erat. Kamu melakukan hal yang benar. Tapi bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Jika kita tidak bisa membeli obat-obatan, Ibu, kita cari jalan keluar. Kita selalu bisa. Ibu Ratmi memegang wajah putrinya dengan kedua tangan. Beberapa hal lebih penting dari uang, nak. Anak itu membutuhkanmu. Laras muncul di pintu. Usianya 18 tahun. Rambut ikal seperti kakaknya, mata cerdas penuh mimpi. Mbak pemberani sekali, serius. Elara tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Sekarang aku harus bersiap-siap. Aku akan rapat dengan pengacara. Elara tiba di gedung itu tepat jam 7. 15 lantai kaca dan baja. Ia belum pernah menginjakkan kaki di tempat semewah ini. Bayangannya di kaca tampak asing, kecil. Baskara menunggunya di lobi. Kamu datang. Saya bilang akan datang. Mereka masuk ke ruangan. Bapak Wijaya berusia sekitar 50 tahun. Rambut beruban disisir rapi, setelan jas tanpa celah, kacamata bermerek. Tipe orang yang bayarannya dihitung per menit. Pak Baskara, Nona ke Elara Lestari. Senang bertemu Anda. Silakan duduk. Bapak Wijaya mengambil pulpen mahal, sebuah blok catatan, menyilangkan tangannya di atas meja mahoni. Nona Elara, bisakah Anda ceritakan dengan tepat apa yang terjadi pada tanggal 15 Maret? Elara menarik napas dalam-dalam. Saya sedang membersihkan koridor ketika mendengar jeritan anak-anak. Saya lari ke kamar dan melihat pengasuhnya mencengkeram lengan Bima. Mencengkeram dengan kuat, jari-jarinya menancap di kulitnya. Lalu dia mengangkat tangannya dan mencubitnya. Keras, kulitnya langsung memerah. Pengacara itu mencatat semuanya. Pulpennya meluncur cepat di atas kertas. Dan apa yang Anda lakukan? Saya piba mekim, Bosiska. Saya menyuruhnya melepaskan. Dia marah bilang saya tidak punya hak memerintah. Tapi saya tidak pergi. Saya menarik Bima ke belakang saya. Apakah Anda memotretnya? Iya, semuanya ada di ponsel saya. Bisa kirimkan ke saya? Elara mengirim foto-foto itu. Bapak Wijaya membuka setiap foto di komputernya, menganalisis dalam diam. Wajahnya semakin serius. Ini cukup untuk membuka penyelidikan. Ia menatap Baskara. Pak Baskara, kita akan segera mengajukan permohonan hak asuh penuh. Berapa lama prosesnya? Dengan bukti-bukti ini dan laporan medis, paling lama 2 bulan. 2 bulan itu terlalu lama. Karena itu kita akan meminta hak asuh sementara. Selama proses berjalan, Bima hanya akan bersama Bapak. Baskara bernapas lega. Dan dia? Ia menunjuk Elara.
Apa dia butuh perlindungan? Bapak Wijaya mengerutkan kening. Apakah mantan istri Anda mengancamnya? Bilang dia akan menyesal. Apakah itu di hadapan Bapak? Iya, apapun yang dia lakukan akan menjadi bukti pembalasan. Ia menatap Elara. Tapi tetap saja, Nona, bersiaplah. Dia mungkin akan mencoba secara lain. Bagaimana jika dia membuat saya dipecat dari pekerjaan lain? Baskara tidak ragu-ragu. Saya akan menanggung semua kerugiannya. Semuanya. Keesokan harinya, Baskara membawa Bima ke dokter anak. Elara ikut, karena Bima memintanya dengan suara kecil. Bolehkah Mbak Elara ikut juga? Pintimu sepadakan sakit. Tanya Bima di mobil, tangannya berkeringat. Tidak, sayang. Dokter hanya akan memeriksa. Dokter Heru memeriksa setiap bekas luka dengan hati-hati. Menyentuhnya dengan lembut, memotret semuanya dengan kamera profesional. Ia mengajukan pertanyaan dengan suara tenang dan lembut. Siapa yang melakukan ini, Bima? Anak itu menunduk. Tante Sonia, apakah sakit sekali? Bima mengangguk, matanya berkaca-kaca hanya dengan mengingatnya. Setelah itu, dokter memanggil Baskara ke ruang terpisah. Elara tinggal bersama Bima di koridor, mengalihkan perhatiannya dengan komik. Luka-luka ini disengaja, kata dokter Heru. Suaranya berat, cengkeraman paksa dan cubitan yang disengaja. Tidak diragukan lagi. Apakah akan meninggalkan bekas permanen secara fisik? Tidak. Bekasnya akan hilang dalam beberapa minggu. Dokter melepas kacamatanya, mengusap matanya yang lelah. Tapi secara psikologis, dia butuh terapi segera. Di hari yang sama, Baskara membuat janji dengan Dr. Mariana, seorang psikolog anak yang berspesialisasi dalam trauma. Bima memulai terapinya minggu berikutnya. Pada sesi pertama, ia nyaris tidak berbicara, tapi ia menggambar. Seorang wanita besar dengan tangan raksasa, jari-jari seperti cakar. Seorang anak kecil meringkuk di sudut kertas, begitu kecil hingga hampir menghilang. Dia sedang mengekspresikan ketakutannya, jelas Dr. Mariana kepada Baskara setelahnya. Dia mengeluarkan apa yang tidak bisa ia katakan dengan kata-kata. Ini pertanda baik. Bima tidak mau pergi sendirian ke sesi terapi. Ia selalu meminta Elara untuk menemaninya. Mbak tunggu di ruang tunggu ya. Iya, saya akan tunggu terus. Setiap Selasa dan Kamis, Elara mengantar anak itu. Menunggu sambil membaca majalah lama. Minum kopi yang tidak enak dari mesin. Tapi selalu ada di sana saat ia keluar. Dan ketika keluar, ia menceritakan banyak hal padanya. Hari ini aku cerita tentang Tante Sonia. Bagaimana rasanya? Sulit. Tapi kata dokter aku pemberani. Kamu memang sangat pemberani. 2 minggu kemudian, Elara tiba di pekerjaan keduanya, sebuah rumah di Pondok Indah. Ibu Kristina berdiri di pintu, wajahnya masam, lengannya bersedekap. Elara, kita perlu bicara. Perutnya mencelos. Ada apa, Bu? Saya menerima telepon. Seorang wanita mengatakan kamu suka mencuri. Elara menjadi pucat. Itu bohong. Itu pasti Prita, mantan istri majikan saya. Dia dengar, saya tidak bisa mengambil risiko. Ibu Kristina, ibu sudah kenal saya selama 2 tahun. Saya tidak pernah. Lebih baik kita akhiri sampai di sini, maaf. Elara pergi dari sana dengan kaki gemetar. Ia duduk di trotoar, tangannya gemetar hebat hingga sulit menekan nomor. Ia menelepon Baskara sambil menangis. Dia memecat saya. Prita menelepon ke sana dan mengarang cerita bahwa saya mencuri. Aku akan urus ini. Keesokan harinya, ia kehilangan pekerjaan ketiganya. Cerita yang sama, tuduhan yang sama, kebohongan yang sama. Dalam seminggu, Elara kehilangan 2/3 dari pendapatannya. Ia pulang ke rumah dengan putus asa, beban dunia ada di pundaknya. Aku kehilangan 2 pekerjaan, Bu. Ibu Ratmi memeluk putrinya erat. Kita akan cari jalan. Kita selalu bisa. Tapi untuk pertama kalinya, Elara tidak yakin apakah mereka bisa. Baskara segera menelepon Bapak Wijaya. Dia menghancurkan hidup Elara. Ini kejahatan. Itu pembalasan. Kita harus mendokumentasikan semuanya. Sementara itu bagaimana? Elara tidak punya penghasilan. Pekerjakan dia. Penuh waktu dengan status karyawan tetap. Maksudnya, dia kehilangan pekerjaannya karena proses hukum Bapak. Bapak harus menjamin penghidupannya, itu adil dan melindunginya secara hukum. Baskara tidak ragu, akan kulakukan hari ini. Ia menelepon Elara, kemarilah, aku perlu bicara denganmu. Ia datang dengan pikiran akan dipecat juga.
tiba dengan jantung berdebar di tenggorokan, siap untuk yang terburuk. Duduk, ia duduk di ujung kursi. Aku ingin mempekerjakanmu, penuh waktu. Sebagai karyawan tetap, gaji tetap. Elara mengerjap bingung. Pak Baskara, ini seperti sedekah. Bukan, ini keadilan. Kamu membayar harga karena melakukan hal yang benar. Dan Bima membutuhkanmu. Dia percaya padamu. Ia menunjukkan kertas itu. Gajinya 2 kali lipat dari yang ia dapatkan sebelumnya. Saya terima, tapi hanya sampai proses ini selesai. Baiklah, Baskara mengulurkan tangannya. Elara menyambutnya. Ketika tangan mereka bersentuhan, sesuatu yang berbeda terasa. Aliran listrik yang halus. Mata mereka bertemu sejenak, terlalu lama. Mereka cepat-cepat melepaskannya. Keduanya mengalihkan pandangan. Elara sekarang menghabiskan sepanjang hari di rumah besar itu. Pagi hari ia membersihkan rumah. Sore hari ia bersama Bima. Dan perlahan tanpa disadari, ia menjadi bagian dari keluarga itu. Suatu sore, ia menemukan sebuah kotak di bawah tempat tidur Bima. Buku-buku gambar, semuanya dicoret-coret dengan kasar. Rusak, sobek. Apa yang kamu lakukan? Bima berdiri di pintu, wajahnya memerah karena malu. Aku menemukan buku-buku ini. Punyamu? Bima mengangguk, menatap lantai. Kenapa kamu coret-coret semuanya? Suaranya keluar pelan, karena Tante Sonia bilang gambarku jelek. Katanya menggambar itu kerjaan anak perempuan. Hati Elara hancur. Bima, ayahmu menggambar sepanjang hari. Proyek denah gedung. Apakah dia jadi kurang laki-laki karena itu? Bima berpikir, keningnya berkerut. Tidak, kalau begitu ayo sini. Kita menggambar bersama. Mereka duduk di lantai dengan kertas baru, pensil warna tersebar di mana-mana. Bima menggambar matahari besar berwarna kuning, dengan sinar yang seolah memeluk halaman. Elara menggambar sebuah rumah dengan jendela berwarna-warni. Mereka tertawa. Itu adalah pertama kalinya Bima tertawa sejak Sonia pergi. Tawa yang tulus, bersih, dan bebas. Baskara lewat di koridor sepulang kerja. Ia mendengar tawa itu dan berhenti, mengintip dari celah pintu. Ia melihat mereka berdua di lantai sedang menggambar. Bima tersenyum dengan cara yang sudah berbulan-bulan tidak ia lihat. Elara juga tertawa. Rambutnya jatuh menutupi wajahnya, matanya berbinar. Sesuatu di dalam dirinya terasa tenang, seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Beberapa hari berikutnya, Bima sangat lengket dengan Elara. Mengikutinya kemana-mana di rumah, memintanya membacakan cerita, menunjukkan setiap gambar barunya. Hingga suatu sore, Baskara mendengar, "Ayah, kata Elaraku aku boleh main bola." Baskara berhenti. Ia pergi ke pintu. "Elaramu." Bima memerah. Elara, tentu boleh main bola, jagoan." Bima berlari ke taman. Baskara dan Elara berdiri di sana saling memandang. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tak terucapkan. Bima mengalami mimpi buruk setiap malam. Bangun sambil berteriak, berkeringat, memanggil ayahnya. Baskara akan datang, memeluknya sampai tenang. Tapi itu selalu terjadi pada jam 2 atau 3 pagi. Tapi pada hari Jumat, sesuatu yang berbeda terjadi. Elara tinggal sampai larut malam. Ia membacakan cerita untuk Bima sebelum tidur, tentang seorang ksatria yang melawan naga, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian dan kebaikan. Ketika alarm Baskara berbunyi pukul 3 pagi karena kebiasaan, ia bangun dengan kaget. Bima tidak memanggilnya. Ia berlari ke kamar putranya, jantungnya berdebar kencang. Bima tertidur pulas, napasnya lembut, wajahnya rileks. Sebuah boneka binatang dipeluk erat di dadanya. Baskara bersandar di dinding, menghembuskan napas yang bahkan tidak ia sadari sedang ia tahan. Pagi harinya, ia turun ke dapur. Elara sudah di sana menyiapkan kopi, sinar matahari pagi menerangi rambutnya. Bima tidur nyenyak semalaman, ia berbalik, terkejut. "Benarkah? Sepanjang malam? Tidak bangun sekalipun. Syukurlah, aku rasa itu karenamu. Kamu tinggal sampai larut, membacakan cerita." Dia merasa aman. Ia mengalihkan pandangannya, canggung. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan." "Kamu selalu bilang begitu." Mata mereka bertemu. Mereka terdiam sejenak. Udara di antara mereka terasa berat, penuh dengan hal-hal yang tak terucapkan. Elara yang pertama mengalihkan pandangan, kembali ke kopinya. Tangannya sedikit gemetar.
6 minggu kemudian, telepon Baskara berdering. Ada kabar baru, sidangnya sudah dijadwalkan. Kapan? 3 minggu lagi. Tanggal 28 Mei jam 10 pagi. Aku siap. Apakah Bima harus bersaksi? Tidak, tapi setiap kantin ada laporan medis dan psikologis. Dan Elara akan bersaksi. Dia saksi kunci kita. Baskara mencari Elara, menemukannya sedang melipat pakaian di kamar Bima. Sidangnya sudah dijadwalkan. 3 minggu lagi. Tangannya berhenti di tengah lipatan. Saya harus bicara di depannya. Iya. Bagaimana jika saya gugup? Jika saya lupa semuanya? Thursday is kamu tidak akan lupa. Kamu hanya perlu menceritakan kebenaran, tepat seperti yang kamu lihat. Bagaimana jika itu tidak cukup? Baskara mendekat, meletakkan tangannya di bahu Elara. Akan cukup. Aku janji. 2 minggu sebelum sidang, pengacara Prita menelepon. Klien saya ingin menawarkan kesepakatan. Kesepakatan apa? Budajda melepaskan hak asuh bersama. Hanya mendapatkan hak kunjungan. Dan Anda mencabut tuntutan terhadap Sonia. Baskara bahkan tidak berpikir. Dinti kaisen snas intimated. Tidak, Pak Baskara. Aku ingin tercatat bahwa dia telah membahayakan anakku. Dan Sonia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak ada kesepakatan. Baiklah. Kalau begitu, kita bertemu di pengadilan. Seminggu sebelumnya, Bapak Wijaya memanggil Elara ke kantornya. Waktunya dan untuk berarti kita akan latihan. Saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin akan diajukan hakim. Boleh. Elara mengangguk, mulutnya kering. Nona Elara, bisakah Anda gambarkan apa yang terjadi pada tanggal 15 Maret? Elara menarik napas dalam-dalam. Ia mulai bercerita tentang jeritan, tentang pintu, tentang cubitan. Suaranya bergetar, bagus. Tapi bicaralah lebih pelan dan tatap hakim saat Anda menggambarkan kekerasannya. Kontak mata itu penting. Mereka berlatih 3 kali. Setiap kali Elara menjadi lebih mantap, lebih percaya diri. Kamu akan berhasil, kata Bapak Wijaya pada akhirnya. Tapi Elara masih merasakan perutnya mulas karena takut. Pada hari Minggu sebelum sidang, Baskara punya ide. Elara, aku ingin bertemu ibumu dan adikmu. Ia tampak terkejut. Untuk apa? Karena mereka penting bagimu. Dan karena aku ingin berterima kasih, kamu menyelamatkan anakku. Keluargamu pantas mengetahuinya. Mereka pergi pada hari Minggu sore. Rumahnya kecil, sederhana, tapi bersih dan rapi. Ada bunga di jendela, foto-foto di dinding. Ibu Ratmi membuka pintu, gugup menerima majikan putrinya. Silakan masuk. Ruang tamunya memiliki sofa yang ditambal, TV tua, rak dengan foto keluarga. Aroma kopi segar tercium di udara. Ibu Ratmi, saya datang untuk berterima kasih. Putri ibu telah menyelamatkan anak saya. Dan saya ingin ibu tahu bahwa saya akan menjaganya. Tidak akan ada yang kurang. Ibu Ratmi menatap putrinya lalu pada Baskara. Matanya sama seperti mata Elara, coklat dalam dan jujur. Bapak orang yang baik. Saya bisa lihat dari mata Bapak. Baskara di sana selama setengah jam. Berbicara tentang pengobatan diabetes. Menawarkan bantuan, bertanya tentang impian Laras menjadi perawat, mengatakan bahwa ia bisa membantu dengan beasiswa. Ketika mereka pergi, Laras menyikut lengan Elara. Mbak, cara dia menatapmu itu beda. Kamu gila, dia majikanku. Terserah. Laras tersenyum penuh arti. Tapi kemudian, sendirian di kamarnya, Elara memikirkan apa yang dikatakan adiknya dan menyadari bahwa mungkin adiknya tidak segila itu. Malam sebelum sidang, Elara bangun jam 5 pagi. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat Prita menatapnya dengan penghinaan. Melihat hakim tidak mempercayainya. Melihat semuanya berantakan. Ia bangkit mandi air dingin untuk menyegarkan diri. Mengenakan pakaian yang dibelikan Baskara. Setelan sederhana namun elegan. Celana hitam, blus putih, blazer biru tua. Ia bercermin dan nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Anakku, kamu cantik sekali. Ibu Ratmi berdiri di pintu kamar, matanya berbinar bangga. Aku gugup, Bu, sangat gugup. Kamu pasti bisa. Katakan saja yang sebenarnya. Bagaimana jika tidak ada yang percaya? Ibu Ratmi memeluk putrinya. Mereka akan percaya, karena kebenaran ada di pihakmu. Dan kebenaran selalu menang. Baskara juga bangun pagi. Ia sedang bercukur di kamar mandi, ketika menyadari tangannya gemetar. Ia meletakkan pisau cukur, menarik napas dalam-dalam menatap bayangannya.
Ia turun ke dapur. Kopi sudah siap. Mbak Wati selalu datang pagi. Selamat pagi, Pak Baskara. Saya buatkan kopi kental. Bapak akan membutuhkannya. Terima kasih, Mbak Wati. Bima hari ini sama saya. Bapak pergi saja dengan tenang. Si Mima akan menjaganya baik-baik. Saya tahu. Maki Magasa. Pukul 7:30, ia menjemput Elara. Ia menunggu di depan rumah. Tasnya tergenggam erat di dada. Ketika ia masuk ke dalam mobil, Baskara menatapnya dan terdiam sejenak. Kamu terlihat baik. Terima kasih, Pak Baskara. Dalam perjalanan ke pengadilan, mereka berdua lebih banyak diam. Sampai akhirnya Baskara berkata, Elara, iya? Tidak peduli apa yang terjadi hari ini. Tidak peduli apa yang Prita katakan. Aku tahu kebenarannya. Aku tahu siapa dirimu. Terima kasih. Dan kamu tidak sendirian. Aku akan ada di sana sepanjang waktu. Di sisimu. Ia mengangguk, tidak percaya pada suaranya sendiri. Mereka tiba di pengadilan pukul 8:30. Gedungnya tua, megah, dengan pilar-pilar di depan dan tangga marmer yang lebar dan aus. Orang-orang berlalu lalang, pengacara berjas. Orang-orang gugup, penjaga di pintu. Elara belum pernah menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Kakinya terasa lemas saat menaiki tangga. Tetap di dekatku. Baskara meletakkan tangannya di punggung Elara, membimbingnya. Bukan sentuhan romantis, itu adalah perlindungan. Mereka naik ke lantai 3. Bapak Wijaya menunggu di depan ruang sidang, map di tangan. Siap? Dia siap, jawab Baskara. Tapi kemudian mereka melihatnya. Prita duduk di bangku di koridor. Setelan abu-abu mahal, rambut disanggul rapi, riasan sempurna. Di sampingnya pengacaranya, seorang pria jangkung berkacamata dengan tas kulit mahal di tangan. Ketika Prita melihat Baskara dan Elara bersama, ia berdiri. Memandang Elara dari atas ke bawah, penghinaan terlihat jelas di wajahnya. Datang untuk bersandiwara, Baskara menempatkan dirinya di depan Elara. Jangan bicara padanya. Sekarang kamu jadi pembela si malang ini? Oh, pengacaranya turun tangan. Mari kita jaga sopan santun. Bapak Wijaya setuju. Simpan hinaan Anda untuk di persidangan. Pada saat itu pintu ruang sidang terbuka. Seorang petugas muncul, suaranya datar. Perkara 4788. Wibowo versus Puspita. Waktunya telah tiba. Semua orang masuk. Ruangannya kecil, dingin, berbau kertas tua dan ketakutan. Meja besar di tengah, kursi di setiap sisi. Di belakang meja hakim masih kosong. Elara duduk di sebelah Baskara. Tangannya gemetar hebat, sehingga ia harus menyilangkan jari-jarinya untuk menyembunyikannya. Baskara menyadarinya. Dalam sebuah dorongan, ia meletakkan tangannya di atas tangan Elara di atas meja. Semua akan baik-baik saja. Ia menunduk. Melihat tangan mereka berdua, ia tidak menarik tangannya. Hanya menarik napas dalam-dalam, mencoba mempercayainya. Beberapa menit kemudian hakim masuk. Hakim Paulus, seorang pria berusia sekitar 60 tahun, berkacamata, dengan ekspresi serius yang tidak mengungkapkan apa-apa. Selamat pagi. Silakan duduk. Ia membuka map, melepas kacamatanya, membersihkannya dengan sapu tangan lalu mengenakannya kembali. Gerakannya lambat, terukur. Sidang hak asuh anak Bima Wibowo. Bapak Wibowo? Baskara berdiri. Hadir yang mulia. Ibu Puspita. Pagi Sewa Prita berdiri. Posturnya sempurna. Hadir. Hakim membolak-balik beberapa kertas. Bapak Wibowo, Anda meminta hak asuh penuh atas dasar kelalaian dan penganiayaan. Benar? Benar, Yang Mulia. Anda punya bukti? Saya punya laporan medis, laporan psikologis, foto-foto, dan saksi mata. Hakim menatap Prita. Ibu, apakah Anda ingin memberikan tanggapan? Semua ini adalah jebakan dari mantan suami saya untuk merebut anak saya. Hakim mengetukkan palu dengan ringan di meja. Kalau begitu, mari kita mulai dengan kesaksian. Panggil saksi pertama. Petugas melihat ke kertas. Nona Elara Lestari. Elara berdiri. Kakinya terasa lemas. Ia berjalan ke depan ruangan seolah dalam gerakan lambat. Duduk di kursi yang ditunjukkan petugas. Hakim menatapnya dari atas kacamatanya. Nona, bisakah Anda ceritakan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang Anda saksikan pada tanggal 15 Maret tahun ini? Elara menatap Baskara. Ia memberinya isyarat dorongan dengan anggukan kepala. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Saya sedang membersihkan koridor lantai 2 ketika mendengar jeritan. Suara Elara keluar lebih mantap dari yang ia duga. Itu jeritan anak kecil.
datang dari kamar Bima. Hakim mencondongkan tubuh ke depan. Jeritan seperti apa? Jeritan kesakitan dan ketakutan. Ia memejamkan mata sejenak, menghidupkan kembali momen itu. Bukan rengekan manja, itu jeritan teror. Dan apa yang Anda lakukan? Fanatsu, saya berlari. Membuka pintu tanpa mengetuk. Elara menatap lurus ke arah Hakim sekarang, seperti yang diajarkan Bapak Wijaya. Dan saya melihat pengasuhnya, Sonya Puspita, mencengkeram lengan Bima. Bagaimana cara dia mencengkeramnya? Dengan kasar yang mulia, jari-jarinya menancap di lengannya. Terlihat dari wajah Bima bahwa itu menyakitkan. Dia mencoba melepaskan diri, menangis, tapi Sonya tidak melepaskannya. Prita bergerak gelisah di kursinya. Pengacaranya meletakkan tangan di lengannya sebagai peringatan diam. Lanjutkan, pinta Hakim. Lalu dia mengangkat tangannya yang lain. Elara berhenti sejenak, tenggorokannya tercekat, dan mencubitnya. Keras, saya lihat kulitnya langsung memerah. Bima menjerit. Keheningan di ruangan itu mutlak. Apa yang Anda lakukan? Saya menyuruhnya melepaskannya. Saat itu juga, suara Elara menjadi lebih kuat. Dia marah, bilang saya tidak punya hak memerintah, menyuruh saya keluar dari kamar. Tapi saya tidak pergi. Saya menarik Bima ke belakang saya. Bagaimana reaksi pengasuh itu? Dia mengambil tasnya dan pergi, tapi sebelumnya dia bilang saya akan menyesal, bahwa ketika ayahnya datang, saya akan dipecat. Hakim mencatat sesuatu. Dan apa yang Anda lakukan setelah itu? Saya memotret bekas lukanya. Ada bekas jari merah di lengannya. Tapi ketika saya menyingsingkan lengan ke mejanya, Elara menarik napas dalam-dalam. Ada lebih banyak lagi. Memar ungu, beberapa kekuningan. Bekas luka lama. Itu bukan yang pertama kali. Apakah Anda yakin? Saya yakin, Yang Mulia. Saya tumbuh dengan melihat kekerasan. Saya tahu cara mengenali tanda-tandanya. Hakim meminta foto-foto itu. Bapak Wijaya memberikan sebuah map. Hakim membuka dan menganalisis setiap gambar dalam diam. Wajahnya menjadi semakin serius, rahangnya mengeras. Setelah beberapa menit yang terasa lama, ia kembali menatap Elara. Bekas luka yang Anda lihat itu hanya di lengan, tidak Yang Mulia, ada di kedua lengannya. Dan ketika saya membantunya berganti pakaian setelah itu, saya juga melihat bekas luka di tulang rusuknya. Kecil, bulat, bekas cubitan. Hakim melepas kacamatanya, mengusap matanya yang lelah. Ketika ia mengenakannya kembali, ia menatap Elara dengan ekspresi berbeda. Apakah Anda berbicara dengan anak itu? Iya, saya bicara dengannya. Saya bertanya apakah pengasuhnya sering melakukan itu. Mata Elara terasa panas. Dia bilang iya. Dia bilang Sonya mengancamnya. Jika dia cerita pada ayahnya, ibunya akan pergi selamanya. Prita menelan ludah. Anda boleh duduk. Terima kasih. Elara kembali ke tempatnya. Ia gemetar. Baskara berbisik pelan, kamu hebat sekali. Sekarang giliran pengacara Prita. Ia berdiri, membetulkan kacamatanya, dengan senyum penuh perhitungan dari seseorang yang tahu cara bermain kotor. Nona Elara, Anda bekerja untuk siapa? Untuk Pak Baskara. Dan berapa dia membayar Anda? Bapak Wijaya langsung berdiri. Keberatan Yang Mulia, tidak relevan. Yang Mulia, ini relevan. Lihat pengacara itu membuka tangannya. Ini menunjukkan bahwa saksi memiliki kepentingan finansial dalam hasil persidangan. Hakim berpikir sejenak. Saya izinkan. Jawab, Nona. Elara mengangkat dagunya. Beliau membayar saya gaji yang layak untuk pekerjaan saya. Gaji yang layak atau gaji yang jauh di atas rata-rata pasar. Saya bekerja penuh waktu, merawat rumah dan putranya. Gajinya sepadan. Pengacara itu maju selangkah, percaya diri. Bukankah benar bahwa Pak Wibowo baru mempekerjakan Anda setelah Anda setuju untuk bersaksi? Tidak. Suara Elara tegas seperti baja. Beliau mempekerjakan saya setelah mantan istrinya membuat saya kehilangan pekerjaan-pekerjaan saya yang lain. Pengacara itu berhenti. Maksud Anda? Ibu Prita menelepon majikan-majikan saya yang lain, mengatakan bahwa saya suka mencuri. Itu semua bohong. Semua untuk membungkam saya, untuk menghukum saya karena telah melindungi Bima. Elara mencondongkan tubuh ke depan. Itulah mengapa Pak Baskara menawarkan saya pekerjaan tetap, agar saya tidak terlantar saat membantu melindungi putranya. Hakim mengerutkan kening. Ibu Puspita, apakah itu benar? Prita memerah. Saya berhak memperingatkan orang lain. Memperingatkan tentang apa? Sesuatu yang tidak terjadi? Taya,
Elara tidak membiarkannya lolos. Suaranya meninggi, syarat dengan emosi yang nyata. Saya tidak pernah mencuri apapun seumur hidup saya, Yang Mulia. Dia mengarang itu untuk merugikan saya, agar saya tidak bisa bersaksi, tapi saya tetap di sini. Suaranya bergetar tetapi tetap kuat, karena saya melihat apa yang saya lihat, dan saya tidak akan membiarkan anak itu tidak terlindungi. Keheningan yang menyusul terasa berat seperti timah. Hakim menatap Elara untuk waktu yang lama, kemudian mengangguk. Anda boleh duduk. Terima kasih atas kesaksian Anda. Elara kembali ke tempatnya. Tangannya masih gemetar. Baskara berbisik, kamu luar biasa. Dokter Heru, silakan. Dokter anak itu masuk. Rambut putih, jas lab di bawah setelan jasnya, map medis di tangan. Pengalaman bertahun-tahun terukir di wajahnya yang lelah, namun dapat dipercaya. Dokter, apakah Anda memeriksa anak Bima Wibowo? Iya, Yang Mulia, pada tanggal 16 Maret. Dan apa kesimpulan Anda? Dokter membuka map, mengeluarkan foto-foto yang diperbesar, meletakkannya di atas meja. Anak tersebut menunjukkan berbagai luka yang sesuai dengan kekerasan fisik yang disengaja. Bisa jelaskan lebih lanjut? Tanda-tanda ini di sini, ia menunjuk dengan pulpen, adalah bekas cengkeraman paksa. Lihat bentuk jari yang tercetak di kulit. Tekanan yang diberikan cukup signifikan. Ini tidak terjadi dalam sentuhan normal atau saat bermain. Hakim mencondongkan tubuh untuk melihat foto-foto itu lebih jelas. Dan luka-luka lainnya disebabkan oleh cubitan. Lihat bentuknya yang melingkar, kedalamannya. Ini disengaja dan diulang dari waktu ke waktu. Mungkinkah ini kecelakaan? Anak-anak bermain? Dokter Heru melepas kacamatanya, menatap lurus ke arah Hakim. Tidak, Yang Mulia. Saya telah bekerja dengan anak-anak selama 30 tahun. Saya bisa membedakan antara kecelakaan dan kekerasan. Ini adalah kekerasan yang disengaja, berkelanjutan dan terencana. Apakah anak tersebut menunjukkan luka lain? Tes memar dalam berbagai tahap penyembuhan. Dokter mengambil foto lain. Ini menunjukkan bahwa kekerasan telah terjadi setidaknya selama 2 bulan. Kemungkinan besar 3 bulan. Baskara memejamkan mata. 3 bulan. 90 hari putranya menderita dalam diam. Hakim berterima kasih. Anda boleh duduk. Laporan psikologis dari Dr. Mariana. Bapak Wijaya berdiri. Yang Mulia, psikolog tidak dapat hadir hari ini karena alasan kesehatan, tetapi telah mengirimkan laporan lengkapnya. Silakan baca poin-poin utamanya. Pengacara membuka dokumen itu. Suaranya menggema di ruangan. Pasien Bima Wibowo 5 tahun. Gejala yang diamati, mimpi buruk yang sering. Enuresis nokturnal sekunder, ketakutan berlebihan terhadap figur otoritas, represi emosional yang parah, penghindaran kontak fisik. Ia berhenti sejenak. Kesimpulan, tanda-tanda jelas trauma akibat pelecehan fisik dan psikologis. Prognosis, baik dengan terapi yang tepat dan penghapusan agen agresor. Ketika pengacara selesai, Hakim melepas kacamatanya, mengusap matanya yang lelah. Ia tampak terguncang. Pak Wibowo, kapan Anda menyadari ada sesuatu yang salah? Baskara berdiri, suaranya berat karena rasa bersalah. Terlambat sekali, Yang Mulia. Maksud Anda? Anak saya berubah total. Berhenti tersenyum, mulai mengompol lagi, mimpi buruk setiap malam. Baskara menarik napas dalam-dalam, dan saya pikir itu karena trauma perceraian. Saya tidak pernah membayangkan ada seseorang yang menyakitinya. Anda tidak curiga pada pengasuhnya? Tidak. Dia direkomendasikan oleh mantan istri saya. Tampak dapat dipercaya. Suaranya tercekat. Saya percaya padanya. Dan kapan Anda mengetahui kebenarannya? Saya tinggal ketika Elara menelepon saya. Saya melihat foto-foto itu dan meninggalkan segalanya. Saya sedang rapat. Ada investor menunggu, tapi semua itu tidak penting. Saya pulang, melihat anak saya. Baskara berhenti, tenggorokannya tercekat. Melihat bekas lukanya, berbicara dengannya, dan saya sadar saya telah gagal. Apa yang Anda lakukan setelah itu? Kendengsi mana? Jadi saya langsung dengan pengasuhnya, membawa anak saya ke dokter, ke psikolog, dan memulai proses ini. Ia menatap lurus ke arah Hakim. Yang Mulia, saya tahu saya gagal. Seharusnya saya sadar lebih awal, tapi sekarang saya hanya ingin melindungi anak saya. Hanya itu yang saya inginkan. Kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Hakim mengangguk. Anda boleh duduk.
Kemudian ia menatap Prita, ekspresinya telah berubah. Tidak lagi netral. Ibu Puspita, apakah Anda memeriksa referensi pengasuh itu sebelum merekomendasikannya? Sabrita ragu-ragu. Dia keluarga. Itu bukan jawaban. Apakah Anda memeriksanya atau tidak? DKT, kenapa tidak? Keheningan merayap oleh Seksen. Ibu, saya menunggu jawaban. Prita sekarang berkeringat. Riasan sempurnanya mulai luntur. Karena saya tahu dia tegas, saya pikir tidak perlu memeriksanya. Hakim mengangkat alisnya. Tegas? Anda menyebut kekerasan sebagai ketegasan. Itu bukan kekerasan, itu disiplin. Pengacaranya mencoba menghentikannya, menyentuh lengannya dengan mendesak. Ibu Puspita, tolong. Tapi ia tidak berhenti. Ia terlalu gugup, terlalu defensif. Anak saya terlalu sensitif. Menangis untuk segala hal. Dia perlu belajar menjadi lebih kuat. Baskara meledak, bangkit dari kursinya. Dia baru 5 tahun. Palu diketuk keras. Tenang. Pak Wibowo, silakan duduk. Baskara duduk, gemetar karena amarah yang tertahan. Hakim menatap Prita. Suaranya sedingin es. Ibu, coba saya pahami. Anda menempatkan pengasuh yang Anda tahu agresif untuk merawat putra Anda yang berusia 5 tahun karena Anda pikir dia perlu menjadi lebih kuat? Prita menyadari kesalahannya. Terlambat. Bukan begitu, Yang Mulia, juga tepat seperti itu. Anda sendiri baru saja mengatakannya. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Anda tahu pengasuh itu agresif. Anda tetap memilihnya. Dan ketika dihadapkan, Anda mencoba menghancurkan saksi yang melindungi anak Anda. Prita membuka mulut, menutupnya kembali. Tidak ada yang bisa dikatakan. Hakim menutup mapnya dengan gerakan cepat. Saya sudah melihat cukup. Saya akan mempelajari berkas dan memberikan putusan dalam 15 hari. Sampai saat itu, hak asuh sementara tetap pada Bapak Wibowo. Sidang ditutup. Palu diketuk. Rasanya seperti petir. Di koridor pengadilan, Baskara menghembuskan napas yang bahkan tidak ia sadari sedang ia tahan. Kakinya hampir lemas. Bapak Wijaya meletakkan tangan di bahunya. Kita berhasil. Masih menunggu putusan resmi. Tapi ya, kita berhasil. Hakim jelas berpihak pada kita. Baskara berbalik ke arah Elara. Ia bersandar di dinding, masih gemetar karena adrenalin. Kamu luar biasa di dalam sana. Saya sangat ketakutan. Tidak terlihat seperti itu. Bapak Wijaya setuju. Kesaksianmu mengubah segalanya. Caramu menghadapi pengacaranya. Caramu tetap tenang. Itu sangat menentukan. Elara tersenyum lelah. Saya hanya ingin pulang. Bertemu Bima. Saat itulah Prita keluar dari ruangan. Pengacaranya mencoba menenangkannya, tapi ia sudah di luar kendali. Ia melihat Baskara dan Elara dan berjalan ke arah mereka, sepatu hak tingginya beradu keras di lantai marmer. Kamu pikir kamu pintar sekali, ya? Aku hanya melindungi anakku. Melindungi? Prita tertawa histeris. Kamu mempermalukanku di dalam sana. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Dengan kata-katamu sendiri. Prita menunjuk Elara, tangannya gemetar karena marah. Semua ini salahnya. Dia yang memasukkan ide-ide ini ke kepalamu. Dia menunjukkan kebenaran padaku. Kebenaran yang kamu sembunyikan. Prita maju selangkah, menyerbu ruang pribadi Baskara. Jarinya menunjuk ke wajah Baskara. Imayam Tis, kamu pikir kamu akan bahagia dengannya? Dengan si pembantu? Baskara terdiam. Elara juga. Prita tertawa, tapi itu tawa pahit penuh racun dan iri hati. Kamu pikir aku tidak sadar? Caramu menatapnya menyedihkan. Prita, kamu sudah gila. Gila. Ia memandang dari satu ke yang lain. Kamu menukar ibu dari anakmu dengan seorang pembantu. Elara maju selangkah. Suaranya mantap. Tanpa rasa takut. Saya tidak menukar siapapun. Dan Pak Baskara tidak menukar apapun. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Melindungi seorang anak. Pekerjaanmu? Prita meludahkan kata-kata itu. Pekerjaanmu itu membersihkan rumah, bukan menghancurkan keluargaku. Baskara kehilangan kesabaran. Suaranya meninggi, menggema di koridor. Kamu yang menghancurkannya saat kamu menempatkan wanita itu untuk memukuli anak kita. Kamu yang menghancurkannya saat kamu memilih harga dirimu daripada dia. Orang-orang di koridor berhenti untuk melihat. Pengacara Prita menarik lengannya. Ibu Puspita, ayo kita pergi sekarang. Prita menolak sejenak. Menatap Baskara untuk terakhir kalinya. Matanya merah, riasannya luntur. Kamu akan menyesal.
Aku sudah menyesal. Menyesal pernah menikah denganmu. Pengacara itu akhirnya berhasil membawanya pergi. Ia pergi sambil tersandung sepatunya sendiri. Posturnya hancur. Topeng kesempurnaannya luluh lantak. Baskara bersandar di dinding kelelahan. Apa dia akan mengajukan banding? Bapak Wijaya menggelengkan kepala. Mungkin dia akan mencoba. Tapi setelah apa yang terjadi di dalam, setelah dia mengakui tahu pengasuh itu agresif, dia tidak punya kesempatan. Dan proses hukum terhadap Sonya sudah dibuka. Dia akan menghadapi tuntutan pidana atas penganiayaan dan kekerasan. Dengan laporan medis dan kesaksianmu, ia menatap Elara. Dia akan kehilangan izin untuk bekerja dengan anak-anak. Kemungkinan besar akan dihukum. Bagus, Bapak Wijaya pamit dan pergi. Baskara dan Elara tetap di sana di koridor, sendirian di tengah keramaian. Kamu mau pulang? Iya, aku ingin bertemu Bima, memeluknya. Di dalam lift, hanya mereka berdua. Elara berbicara pelan. Apa yang dia katakan tadi? Tentang cara Bapak menatap saya. Elara, jangan pedulikan. Dia sedang marah. Tapi dia bicara seolah-olah. Elara berhenti, kata-kata tercekat di tenggorokannya. Seolah-olah apa? Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Lift terbuka. Mereka keluar dalam diam. Di dalam mobil, Baskara mengemudi lebih lambat dari biasanya. Tidak terburu-buru. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, beban di pundaknya terasa lebih ringan. Menurutmu, apakah caraku menatapmu berbeda? Pertanyaan itu keluar sebelum ia sempat berpikir. Elara menatap keluar jendela. Saya tidak tahu, kadang saya pikir begitu. Tapi lalu saya pikir itu hanya perasaan saya saja. Bagaimana jika itu bukan hanya perasaanmu? Ia berbalik menatapnya. Mata mereka bertemu sejenak sebelum Baskara harus mengalihkan perhatiannya kembali ke jalan. Pak Baskara, panggil aku Baskara. Baskara saja. Saya tidak bisa. Kenapa tidak? Karena Bapak majikan saya. Dan saya tidak ingin mencampur adukkan urusan. Bagaimana jika urusannya sudah campur aduk? Elara tidak tahu harus menjawab apa. Ia terdiam selama sisa perjalanan. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ketika mereka tiba di rumah, Bima sudah menunggu di pintu bersama Mbak Wati. Begitu melihat ayahnya, ia melepaskan mainannya dan berlari. Ayah, bagaimana? Baskara berlutut membuka lengannya. Sangat baik, jagoan. Dan Mbak Elara? Mbak baik-baik saja? Aku baik-baik saja, sayang. Elara ikut berlutut. Bima memeluk mereka berdua sekaligus, lengan kecilnya mencoba meraih keduanya. Mereka bertiga berdiri di sana di pintu, berpelukan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka tampak seperti keluarga yang sesungguhnya. 15 hari kemudian, pada Senin pagi, telepon Baskara berdering. Ia sedang minum kopi ketika melihat nama di layar. Bapak Wijaya, jantungnya berdebar kencang. Halo? Suaranya udah keluar. Baskara memejamkan mata, menghembuskan napas yang bahkan tidak ia sadari, sedang ia tahan. Dan, kamu menang? Kakinya lemas? Ia harus duduk. Rianu, menang. Bagaimana? Hak asuh penuh, Baskara, penuh. Prita mendapatkan hak kunjungan dengan pengawasan seminggu sekali. Dan ada lagi. Apa? Hakim sangat tegas dalam putusannya. Sangat tegas. Tercatat bahwa Prita bertindak dengan kelalaian serius karena merekomendasikan pengasuh yang ia tahu agresif. Ini akan tercatat secara permanen. Jika di masa depan ia mencoba meminta revisi hak asuh, dokumen ini akan sangat memberatkannya. Dan Sonya, terasa sahabatku sendiri, besi itu kira sudah didakwa. Proses pidana atas penganiayaan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Dia kehilangan semua izin untuk bekerja dengan anak-anak. Tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di bidang itu lagi. Selamanya. Baskara merasakan kepuasan pahit naik di dadanya. Keadilan. Akhirnya, selamat Baskara. Kamu telah melindungi anakmu. Ia menutup telepon dan terdiam sejenak, menatap keluar jendela. Di luar matahari bersinar, hari yang indah. Hari kemenangan. Ia pergi mencari Bima. Anak itu ada di kamarnya berbaring di lantai menggambar. Sejak Elara mulai menggambar bersamanya lagi, Bima tidak pernah berhenti. Lantai penuh dengan kertas, matahari, rumah, keluarga bergandengan tangan. Bima, sini. Ayah mau bilang sesuatu. Anak itu mengangkat kepala, melihat ekspresi di wajah ayahnya dan menjadi serius. Aumus,
Ada apa, Diksius? Ada sesuatu yang baik. Baskara duduk di tempat tidur menarik putranya ke pangkuannya. Kamu akan tinggal di sini sama ayah selamanya. Mata Bima membelalak. Amaritus, selamanya. Selamanya. Hakim sudah memutuskan rumahmu di sini. Dan ibu, kamu akan bertemu dengannya seminggu sekali. Tapi selalu ada yang menemani agar kamu tetap aman. Bima terdiam mencerna informasi. Tante Sonia tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah. Dia tidak boleh bekerja dengan anak-anak lagi. Apa yang dia lakukan itu kejahatan. Bima memeluk ayahnya, mulai menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega, karena aman. Karena tahu akhirnya ia dilindungi. Baskara memeluknya erat, tenggorokannya sendiri tercekat karena emosi. Setelah beberapa saat, Bima melepaskan pelukannya, mengusap wajahnya dengan lengan kemeja. Dan Mbak Elara, apa dia akan tetap di sini? Dia bekerja di sini, nak. Tapi dia tidak akan pergi, kan? Karena sekarang ayah sudah menang. Bima ragu-ragu. Aku tidak mau dia pergi. Ayah juga tidak, jagoan. Ayah juga tidak. Bima menatap ayahnya dengan kearifan aneh yang terkadang dimiliki anak-anak. Wina, ayah suka sama dia. Kan Baskara kehilangan kata-kata. Maksudmu? Ayah suka sama Mbak Elara. Seperti ayah suka sama ibu dulu. Nak ayah, tidak apa-apa. Aku juga suka sekali sama dia. Baskara tidak tahu harus berkata apa. Jadi ia hanya memeluk putranya lagi. Hatinya penuh dengan hal-hal yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia turun untuk memberitahu Elara. Menemukannya di dapur sedang memasak makan siang. Ia membelakanginya memotong sayuran bersenandung pelan, sesuatu yang hanya ia lakukan saat bahagia. Elara. Ia berbalik cepat, pisau masih di tangan. Pak Baskara, mengagetkan saja. Maaf. Ia berdiri di ambang pintu, hanya menatapnya. Rambut diikat ekor kuda, celemek terikat di pinggang, kaki telanjang di lantai dapur yang dingin. Ia begitu cantik, dan bahkan tidak menyadarinya. Putusannya sudah keluar. Pisau itu jatuh di talenan dengan suara keras. Dan aku menang. Untuk sesaat ia membeku. Kemudian senyum itu datang, lebar, menerangi seluruh wajahnya, sampai ke matanya. Benarkah menang? Hak asuh penuh? Penuh. Bima tinggal denganku. Prita hanya dapat kunjungan dengan pengawasan. Elara berlari, tidak berpikir. Hanya berlari dan memeluknya. Itu adalah dorongan murni. Baskara terkejut sejenak, lalu membalas pelukannya, melingkarkan lengannya di sekeliling Elara dan menahannya. Merasakan aroma sabun dan sampo apel. Merasakan tubuhnya gemetar. Syukurlah, syukurlah Baskara. Ia menangis. Dia pantas mendapatkannya. Bima pantas mendapatkan ini. Ia memanggilnya hanya Baskara. Tanpa Pak. Ini pertama kalinya. Mereka berpelukan lebih lama dari seharusnya, sampai Elara menyadari di mana ia berada, apa yang sedang ia lakukan dan menjauh dengan canggung. Maaf, seharusnya saya tidak apa-apa. Aku juga senang. Mereka saling memandang. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang telah tumbuh selama berminggu-minggu dan sekarang hampir meledak di antara mereka. Baskara maju selangkah, memetik mist. Elara, suaranya keluar pelan serak-sarat dengan semua yang tidak bisa ia katakan. Iya, aku perlu. Ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, entah bagaimana ia tahu apa yang akan terjadi. Katakan saja, ia membuka mulut. Menutupnya lagi. Mencoba lagi. Itsai. Beberapa minggu terakhir ini, hidup bersamamu, melihatmu bersama Bima, aku sadar bahwa pada saat itu pintu dapur terbuka dengan keras. Bima berlari masuk dengan sebuah gambar di tangan, suaranya bersemangat. Elara, lihat apa yang aku buat. Momen itu pecah seperti kaca. Baskara mundur selangkah. Elara berbalik ke arah anak itu, mencoba menyembunyikan getarannya. Ada apa sayang? Aku menggambar kita. Lihat. Ia menunjukkan kertas itu dengan bangga. Kamu, aku, dan ayah. 3 orang bergandengan tangan. Seorang pria tinggi, seorang wanita, seorang anak di tengah. Semuanya tersenyum. Bagus sekali, Bima. Nanti ditempel di kulkas. Anak itu berlari keluar lagi, gembira. Baskara dan Elara tetap di sana. Keheningan kembali, tapi sekarang terasa canggung berat dengan hal-hal yang tak terucapkan.
Tadi kamu mau bilang sesuatu. Ia mengusap rambutnya, gugup. Iya, tadi mau. Tapi mungkin ini bukan waktu yang tepat. Kenapa tidak? Karena putusannya baru saja keluar. Banyak hal yang terjadi. Dan aku tidak mau kamu merasa tertekan. Tertekan bagaimana? Elara maju selangkah. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia yakin Baskara bisa mendengarnya. Baskara menatapnya, ke mata coklatnya, ke bibirnya yang sedikit terbuka, ke cara Elara menatapnya, seolah menunggu memintanya untuk berani. Dan ia hampir mengatakannya, hampir mengatakan segalanya. Tapi ia takut merusak apa yang mereka miliki. Takut Elara akan berkata tidak, takut kehilangannya. Tidak ada, lupakan saja. Baskara, aku hanya ingin berterima kasih untuk segalanya. Karena telah menyelamatkan anakku, karena telah tinggal, karena menjadi dirimu. Bukan itu yang ingin ia katakan, tapi hanya itu yang bisa ia ucapkan. Elara merasakan sedikit kekecewaan, tapi ia menyembunyikannya dengan senyuman. Inamalisis wontiuman basiyosing sitja. Sama-sama, saya melakukan apa yang harus dilakukan. Kamu selalu bilang begitu. Mereka saling memandang. Begitu banyak hal yang tak terucapkan di antara mereka, sehingga udara terasa berat, sesak. Baskara mengangkat tangannya perlahan, menyentuh wajah Elara dengan lembut, hanya di pipinya, sentuhan yang halus hampir penuh hormat. Elara memejamkan mata, menyandarkan wajahnya di tangan Baskara. Untuk sesaat dunia berhenti, lalu telepon Baskara berdering, keras nyaring menghancurkan momen itu. Keduanya menjauh dengan cepat seolah terbakar. Baskara menjawab bingung. Itu adalah rekan bisnisnya, berbicara tentang keadaan darurat di kantor. Oke, aku urus. Serahkan padaku. Ia menutup telepon dan menatap Elara. Aku harus menyelesaikan sesuatu di kantor. Tidak apa-apa, kita bicara nanti. Ya nanti, ia keluar dari dapur, berhenti di pintu berbalik Elara. Ya, sudahlah, nanti saja kita bicara. Dan ia pergi. Elara tetap sendirian di dapur, bersandar di wastafel. Kakinya lemas, jantungnya masih berdebar kencang. Kulit wajahnya masih hangat di tempat Baskara menyentuhnya. Malam itu, setelah Bima tidur, Baskara berada di ruang kerja menatap kertas-kertas tanpa membacanya. Hanya berpikir tentang sentuhan itu, tentang hampir ciuman itu, tentang semua yang tidak ia katakan. Elara berada di ruang keluarga melipat pakaian yang sudah terlipat, menunggu. Mendengarkan setiap suara di rumah, menunggu langkah kaki yang tidak kunjung datang. Mereka berdua di sana, terpisah oleh satu lantai, dan oleh semua kata yang tak terucapkan. Karena terkadang yang paling sulit bukanlah mengatakan apa yang kau rasakan, melainkan memiliki keberanian untuk mempertaruhkan segalanya demi apa yang mungkin terjadi. Keesokan paginya, Baskara bangun pagi. Ia tidur nyenyak. Sepanjang malam mengulang momen di dapur itu, menyesal tidak memiliki keberanian. Ia turun. Elara sudah di sana membuat kopi, seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Ketegangan yang sebelumnya tidak ada. Selamat pagi. Selamat pagi. Baskara duduk di meja, menarik napas dalam-dalam. Memutuskan bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan lagi. Kita perlu bicara. Ia berhenti mengaduk gula. Tentang kemarin, tentang segalanya. Ia berdiri, menghampirinya, jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Aku tidak bisa lagi pura-pura tidak merasakan apa-apa. Elara meletakkan sendok di wastafel perlahan, berbalik menghadapnya. Merasakan apa? Aku jatuh cinta padamu. Keheningan yang menyusul terasa seperti selamanya. Aku tahu ini rumit, lanjutnya. Kata-kata keluar dengan cepat sekarang. Ada Bima, ada pekerjaan, ada segalanya, tapi aku tidak bisa mengabaikannya lagi. Tidak bisa pura-pura kamu hanya karyawanku, bahwa aku tidak memikirkanmu setiap saat, bahwa aku tidak... Baskara, biarkan aku selesai, tolong. Ia menarik napas dalam-dalam. Kamu adalah majikanku, aku bekerja untukmu. Ini terlalu rumit. Kalau begitu berhenti bekerja, ia mengerjap. Apa? Aku tidak mau lagi kamu menjadi karyawanku. Aku ingin mencoba sesuatu yang nyata denganmu. Tanpa penghalang ini di antara kita. Bagaimana jika gagal? Oh, tidak akan gagal. Tapi bagaimana dengan Bima? Bima mencintaimu.
Dia bertanya setiap hari apakah kamu akan tinggal. Dia sudah menganggapmu bagian dari keluarga. Baskara melangkah lebih dekat, dan aku juga. Elara menatapnya. Cara Baskara menatapnya, dengan ketakutan, dengan harapan, dengan sesuatu yang sangat mirip dengan cinta. Aku juga jatuh cinta padamu. Ini pertama kalinya ia mengatakannya dengan lantang. Kata-kata itu keluar bergetar namun tulus. Baskara tersenyum. Senyum lebar, lega, hampir tidak percaya. Benarkah? Benar, sudah lama. Aku takut merusak segalanya. Jadi kita coba? Coba, tapi ada satu syarat. Apa? Aku berhenti bekerja di sini. Aku bisa jadi karyawan atau aku jadi yang lain. Tapi tidak keduanya. Aku tidak bisa mencampurnya. Setuju. Baskara sudah mengambil ponselnya. Aku akan menelepon Bapak Wijaya sekarang. Kita urus pemutusan kontraknya hari ini juga. Tunggu, sekarang. Karena aku tidak mau menunggu 1 detik pun lagi. Ia menelepon di situ juga di depannya. Bapak Wijaya, saya perlu mengurus pemutusan kontrak kerja. Milik Elara. Tidak ada masalah apa-apa. Dia akan tinggal di sini dengan status yang berbeda. Ketika ia menutup telepon, ia menatap Elara. Selesai. Besok kita selesaikan bagian hukumnya. Tapi sekarang ia melangkah lebih dekat. Sekarang kamu tidak lagi bekerja untukku. Mereka berdua saling memandang. Dapur yang penuh dengan cahaya pagi. Aroma kopi di udara. Momen yang sempurna. Baskara mencondongkan tubuh perlahan, memberinya waktu untuk mundur jika ia mau. Ia tidak mundur. Ciuman itu lembut pada awalnya, hati-hati, hampir malu-malu. Kemudian lebih intens, berbulan-bulan ketegangan, berminggu-minggu penantian. Semuanya ada dalam ciuman itu. Ketika mereka berpisah, keduanya berlinang air mata. Aku mencintaimu, bisik Baskara. Aku juga mencintaimu. Beberapa hari berikutnya, mereka harus memberitahu semua orang. Pertama pada Bima, yang sedang menggambar di kamarnya ketika mereka masuk bersama. Bima, kami mau bilang sesuatu. Anak itu menatap mereka berdua, melihat tangan mereka bergandengan, dan tersenyum. Tepam kesia. Kalian pacaran? Hai Baskara mengerjap kaget. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak bodoh, ayah. Kalian saling memandang terus. Elara tertawa. Dan kamu tidak apa-apa dengan ini. Bima meletakkan pensil warnanya dan berlari memeluk mereka berdua. Aku senang sekali. Sekarang Elara akan tinggal selamanya. Ya, jika kamu mau. Aku mau sekali. Kemudian giliran memberitahu Ibu Ratmi dan Laras. Mereka pergi ke sana pada hari Minggu, kali ini bergandengan tangan. Ibu Elara membuka pintu melihat mereka berdua dan tersenyum bahkan sebelum mendengar apa-apa. Bu, aku dan Baskara. Ibu sudah tahu, nak. Ibu tahu hal-hal seperti itu. Laras muncul berlari. Aku tahu. Ku bilang juga cara dia memandang itu beda. Itu adalah hari Minggu yang penuh tawa, kopi, dan rencana masa depan. Tapi tidak semuanya berjalan mulus. Keesokan harinya, Elara tiba di klub tempat ia menjadi pelatih pribadi untuk seorang klien. Pekerjaan terakhirnya yang tersisa. Rika berdiri di pintu dengan ekspresi aneh. Elara, manajemen memintaku untuk memberitahumu. Perutnya mencelos. Dia menelepon ke sini juga? Mantan istri majikanmu. Iya, menelepon. Mengatakan banyak hal. Rika ragu-ragu. Tapi aku bilang pada manajemen bahwa aku sudah kenal kamu selama 3 tahun. Kamu orang yang serius. Aku tidak percaya apapun yang dia katakan. Mata Elara terasa panas. Apa medisi mawadisi masada samsaid? Terima kasih. Pekerjaanmu aman di sini. Tapi dia menyebarkannya ke semua orang. Hati-hati. Ketika Elara memberitahu Baskara, ia sangat marah. Popitidetun marah, dia tidak berhenti. Bahkan setelah kalah. Apa yang harus kita lakukan? Dokumentasikan semuanya. Dan jika dia terus berlanjut, kita tuntut dia atas pencemaran nama baik. Bapak Wijaya setuju. Itu pelecehan dan pembalasan berkelanjutan. Kita punya kasus yang kuat. Mereka mengirimkan surat somasi resmi kepada Prita melalui pengacaranya. Berhenti segera, atau hadapi tuntutan hukum atas pencemaran nama baik dan pelecehan. Telepon-telepon itu berhenti. 3 bulan kemudian, pada hari Sabtu yang cerah, Elara dan Baskara memutuskan untuk meresmikan semuanya dengan cara lain. Mereka berada di taman rumah. Bima bermain di dekatnya.
membuat gelembung sabun yang melayang di udara seperti mimpi. Lara, Bhaskara berhenti, menjadi serius, mengambil tangannya. Ada apa? Saya sudah 5 bulan sejak kamu masuk ke dalam hidupku. 5 bulan segalanya berubah. Kamu menyelamatkan anakku. Kamu juga menyelamatkanku. Ia menarik napas dalam-dalam. Dan aku tidak hanya ingin berpacaran denganmu. Aku tidak hanya ingin hidup denganmu. Aku ingin membangun kehidupan, sebuah keluarga, sebuah masa depan. Dan kemudian ia berlutut. Elara menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Bhaskara mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Elara Lestari, maukah kau menikah denganku? Ia terdiam. Air mata datang sebelum kata-kata. Kemudian dalam bisikan penuh emosi, iya, aku mau. Bhaskara memasangkan cincin di jarinya. Sederhana, mungil, sempurna. Tangannya gemetar, Bima berlari keluar dari rumah. Dia bilang iya. Dia bilang iya. Mereka bertiga berpelukan di taman, tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Tapi berita itu sampai ke Prita terlalu cepat. Pada hari Selasa berikutnya, adalah hari kunjungan dengan pengawasan. Ia tiba 15 menit lebih awal di rumah, bertekad untuk membuat keributan. Ia menekan bel dengan keras. Bhaskara membuka. Kamu datang lebih awal. Kunjungannya di tempat. Aku tahu. Ia mendorong pintu. Tapi aku mau bicara denganmu dulu. Saat itulah ia melihat Elara menuruni tangga, mengenakan jubah mandi, rambut basah, seperti seseorang yang tinggal di sana. Dan kemudian ia melihat cincin itu. Itu cincin pertunangan. Bhaskara menempatkan dirinya di depan Elara. Iya, Prita memandang dari satu ke yang lain, kenyataan menghantamnya seperti pukulan. Kalian akan menikah? Iya, ia tertawa histeris pahit. Kamu akan menikah dengan pembantu? Dan dia bukan pembantu. Dia tunanganku. Dan kamu tidak boleh bicara seperti itu tentangnya di rumahku. Elara maju selangkah, suaranya tenang. Kau bisa bicara apa saja. Aku tidak peduli lagi. Kamu menghancurkan keluargaku. Tidak, jawab Elara tegas. Kamu menghancurkannya sendiri saat kamu memilih harga dirimu daripada anakmu. Bhaskara menunjuk ke pintu. Bima sudah siap. Kita akan pergi ke tempat kunjungan sekarang. Kamu naik mobilmu sendiri. Kami naik mobil kami. Prita gemetar karena marah. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia pergi. Saat kunjungan, Bima nyaris tidak menatapnya. Ia terus menggambar, menjawab dengan 1-2 kata. Ketika waktu habis, ia berlari ke mobil ayahnya tanpa menoleh ke belakang. Prita melihat dari jendela. Ia melihat Bhaskara dan Elara di dalam mobil. Bima di antara mereka, tertawa, bahagia, sebuah keluarga. Dan akhirnya ia mengerti bahwa ia telah kalah. Selamanya. 6 bulan kemudian, pada hari Sabtu yang cerah di bulan Desember, Elara dan Bhaskara menikah. Itu adalah upacara kecil di taman rumah. Hanya keluarga dan teman-teman terdekat. Bunga putih di mana-mana, aroma manis di udara, musik lembut mengalun. Ibu Ratmi menangis dari awal hingga akhir, menggenggam tangan Laras. Bapak Wijaya ada di sana, tersenyum bangga. Bahkan Mbak Wati mendapat undangan khusus. Bima menjadi pembawa cincin, membawa cincin di atas bantal satin. Dadanya membusung bangga, setelan barunya pas dengan sempurna. Elara sangat cantik, gaun sederhana, putih, tanpa berlebihan. Rambut tergerai di bahunya, buket bunga liar di tangannya. Ketika penghulu bertanya apakah mereka menerima satu sama lain, keduanya menjawab serempak, suara mereka mantap, saya terima. Dan mereka berciuman di bawah tepuk tangan semua orang. Di pesta, musik mengalun lembut. Orang-orang tertawa, menari, merayakan. Bima menarik gaun Elara, ia berjongkok agar sejajar dengannya. Bolehkah aku memanggilmu ibu sekarang? Elara merasakan tenggorokannya tercekat. Matanya berkaca-kaca. Tentu boleh jika kamu mau. Aku mau. Dan ia memeluknya erat, hatinya begitu penuh hingga terasa akan meledak. Bhaskara mengamati dari kejauhan, istrinya, putranya, keluarga yang mereka bangun bersama setelah begitu banyak perjuangan, ketakutan dan rasa sakit. Semuanya sepadan. Setiap detik, setiap air mata, setiap momen sulit. Karena sekarang mereka adalah keluarga yang sesungguhnya. Dan tidak ada, sama sekali tidak ada, yang akan memisahkan mereka. 2 tahun kemudian, Bima berusia 7 tahun. Ia duduk di kelas 2, mendapat nilai bagus, punya banyak teman. Mimpi buruknya telah berhenti total.
tidak lagi mengompol. Mudah tersenyum, tertawa keras. Terapinya dengan Dr. Mariana berlanjut selama 1,5 tahun. Kemudian dokter sendiri yang berkata, dia sudah sembuh. Dia telah mengatasi traumanya. Terapinya bisa dihentikan. Kunjungan dengan Prita terus berlanjut, tetapi Bima pergi karena kewajiban, bukan karena keinginan. Prita tidak pernah meminta maaf, tidak pernah mengakui kesalahannya. Dan Bima, meskipun masih anak-anak, menyadarinya. Suatu hari, sepulang dari kunjungan, ia berkata di dalam mobil, "Ayah, kalau aku sudah 18 tahun, aku tidak perlu ke sana lagi, kan?" "Tidak, Piccala. Kalau begitu baiklah. Aku ke sana karena disuruh hakim. Tapi kalau aku sudah besar, aku yang memilih." Dan Baskara tahu bahwa putranya telah belajar sesuatu yang penting, bahwa keluarga bukanlah soal darah, melainkan siapa yang tinggal, siapa yang melindungi, siapa yang mencintai dengan tulus. Sonya Puspita dihukum 2 tahun penjara dengan status tahanan kota atas penganiayaan dan kekerasan. Ia kehilangan haknya untuk bekerja dengan anak-anak selamanya. Namanya dimasukkan dalam daftar orang dengan riwayat kekerasan. Ketika keluar dari penjara, tidak ada yang mau mempekerjakannya. Prita telah memutuskan semua kontak. Keluarga telah memalingkan muka. Ia akhirnya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran di malam hari, sendirian. Terkadang ia memikirkan Bima tentang apa yang telah ia lakukan, tapi ia tidak pernah benar-benar merasa menyesal, hanya marah karena tertangkap. Prita pindah ke kota lain. Ia tidak tahan dengan tatapan orang-orang di klub, gosip, dan pengucilan sosial. Ia mencoba membangun kembali hidupnya, tetapi noda pada reputasinya bersifat permanen. Setiap kali ia mencoba berteman, seseorang akan mengetahui ceritanya dan menjauh. Ia mengunjungi Bima sebulan sekali sekarang. Bima telah meminta untuk mengurangi frekuensi, dan hakim setuju. Tapi pertemuan mereka selalu tegang, selalu menyedihkan. Suatu hari ia bertanya, "Kamu memaafkanku, Bima?" Ia berpikir sejenak. Sekarang ia berusia 9 tahun, lebih dewasa dari banyak orang dewasa. "Aku tidak tahu, Bu, tapi aku tidak marah lagi. Aku hanya sedih dengan apa yang bisa terjadi, tapi tidak terjadi." Itu adalah jawaban paling jujur yang pernah ia terima. Dan yang paling menghancurkan, Elara dan Baskara memiliki seorang putri, Sofia. Ia lahir 3 tahun setelah pernikahan mereka, dengan mata ibunya dan senyum ayahnya. Bima adalah kakak laki-laki yang sempurna, melindungi, penuh kasih, selalu menunjukkan gambar pada adik perempuannya. Rumah besar yang dulunya kosong dan sunyi kini penuh dengan kehidupan. Tawa, musik, mainan yang berantakan, gambar berwarna-warni ditempel di kulkas. Ibu Ratmi pindah ke pavilion di belakang rumah, membantu merawat cucu-cucunya, akhirnya bisa beristirahat setelah sekian lama berjuang. Laras lulus kuliah keperawatan dengan beasiswa yang dibantu oleh Baskara. Ia lulus sebagai yang terbaik di angkatannya. Keluarga itu berkembang, tumbuh, sembuh. Suatu malam, 10 tahun setelah hari yang mengubah segalanya itu, Elara dan Baskara berada di beranda. Anak-anak sudah tidur, rumah akhirnya tenang. "Apa kau menyesal?" tanyanya tiba-tiba. "Menyesali apa?" Semuanya. Proses hukum itu. Jatuh cinta pada pembantu. Ia tersenyum saat mengatakannya. Baskara menariknya lebih dekat. Tidak sedetik pun. "Kamu menyelamatkan hidupku, hidup Bima, memberi kami keluarga yang sesungguhnya. Aku juga tidak menyesal. Meskipun sulit, meskipun kehilangan pekerjaan, meskipun merasa takut," ia menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. "Semuanya sepadan. Tahu tidak apa yang kadang kupikirkan?" "Apa?" "Jika kamu tidak punya keberanian hari itu. Jika kamu menutup pintu dan pura-pura tidak melihat, tapi aku tidak pura-pura, ya tidak. Kamu tidak pura-pura." Dan itu mengubah segalanya. Mereka duduk di sana menatap bintang-bintang, memikirkan semua yang telah mereka lalui dan semua yang telah mereka bangun. Dan mereka tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar, bahwa keberanian bukanlah tidak memiliki rasa takut, melainkan melakukan hal yang benar bahkan ketika segalanya menentangmu. Itu adalah tentang tidak menutup gorden ketika seseorang membutuhkan bantuan. Itu adalah tentang memilih untuk melindungi, bahkan jika harus mengorbankan segalanya. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah uang, bukan posisi sosial, bukan apa yang akan dipikirkan orang lain. Yang terpenting adalah menatap cermin dan tahu bahwa
kau telah melakukan hal yang benar dan bisa tidur nyenyak di malam hari